Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kapital aset pricing model atau CAPM. Yang beranggotakan yang pertama Novi Widyastuti, yang kedua Rajidhani Akbar, dan yang ketiga Dinda Novita Aprilia. Untuk yang pertama, bentuk standar CAPM pertama kali dikembangkan secara terpisah oleh Serpe tahun 1964, Littner tahun 1965, dan Mosin tahun 1969. Sehingga model ini disebut dengan CAPM bentuk Serpe, Littner, Mosin. Untuk yang selanjutnya yaitu asumsi-asumsi model CAPM. Berikut ada 12 asumsi. Yang pertama, semua investor mempunyai cakrawala waktu satu periode yang sama. Yang kedua, semua investor mengambil keputusan investasi berdasarkan pertimbangan nilai return ekspektasian dan deviasi standar return dari portofolionya. Yang ketiga, skema investor mempunyai harapan yang seragam terhadap faktor-faktor input yang digunakan dalam mengambil keputusan portofolio. Yang keempat, semua investor saling meminjamkan atau meminjam sejumlah dana dengan jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga bebas risiko. Yang kelima, penjualan pendek diizinkan. Yang keenam, semua aktiva dapat dipecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dengan tidak terbatas. Yang ketujuh, semua aktiva dapat dipasarkan secara liquid sempurna. Yang kedelapan, tidak ada biaya transaksi. Yang kesembilan, tidak terjadi inflasi. Yang kesepuluh, tidak ada pajak pendapatan pribadi. Yang ke-11, investor sebagai penerima harga. Yang ke-12, pasar modal dalam kondisi equilibrium. Untuk yang selanjutnya yaitu equilibrium pasar modal. Equilibrium pasar terjadi jika harga-harga aktiva berada di tingkat yang tidak dapat memberikan insentif untuk melakukan perdagangan spekulatif. Implikasi dari asumsi equilibrium ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, semua investor akan memilih portofolio pasar, yaitu portofolio yang berisi dengan semua aktiva yang ada di pasar. Dan untuk yang kedua yaitu portofolio pasar ini merupakan portofolio aktiva berisiko yang optimal, yaitu yang berada di efficient frontier menurut Markowitz. Portofolio pasar. Gambar 1 efisien set dan portofolio pasar. Gambar 1 menunjukkan portofolio pasar akan terletak pada kurva efisien set AB. Diperlukan kombinasi antara aktiva-aktiva berisiko dengan aktiva bebas risiko atau RBR yang ditunjukkan dengan garis lurus. Diasumsikan semua investor melakukan investasi yang sama, yaitu portofolio pasar dengan asumsi CAPM dan analisis Markowitz menggunakan data return varian dan covariance return yang sama dan waktu satu periode yang sama juga. Garis pasar modal. Gambar 2 garis pasar modal. Gambar 2 menunjukkan semua kemungkinan kombinasi portofolio efisien yang terdiri dari aktiva-aktiva berisiko dan aktiva bebas risiko. Jika portofolio pasar berisi aktivitas tidak berisiko, maka risiko akan sama dengan 0 atau sigma P sama dengan 0 dan itu ekspasisian sebesar ERM sehingga ERM lebih besar dari ERBR atau aktiva tidak berisiko. Selisih reson ERM kurangi ERM sama dengan sigma M disebut premium portofolio pasar. Rumus harga pasar dari resiko ERM dikurangi RBR per sigma M. Selanjutnya garis pasar sekuritas. Garis pasar modal menggambarkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk portofolio efisien, tetapi bukan untuk sekuritas individual. Garis lain yang menunjukkan trade-off antara risiko dan return ekspektasian untuk sekuritas individual disebut dengan garis pasar sekuritas atau GPS atau Security Market Line atau SML. GPS merupakan penggambaran secara grafis dari model CAPM. Tambahan return ekspektasian terjadi karena diakibatkan oleh tambahan risiko dari portofolio bersangkutan.
Tambahan return investasian oleh tambahan risiko sekuritas individual diukur dengan beta. Beta untuk portofolio pasar bernilai 1. Suatu sekuritas yang mempunyai beta lebih kecil dari 1 dikatakan berisiko lebih kecil dari risiko portofolio pasar. Gambar 3 garis pasar sekuritas. Gambar 3 menunjukkan TTM sebagai portofolio pasar dengan beta senilai 1 dengan return expectation sebesar ERM untuk aktiva yang tidak mempunyai risiko sistematik. Beta untuk aktiva yang bebas risiko mempunyai return expectation sebesar RBR yang merupakan intercept GPS dengan asumsi GPS adalah garis linear. Penjabaran model CAPM. Untuk portofolio pasar yang diasumsikan bahwa return sekuritas individual berkorelasi dengan return pasar. Risiko portofolio pasar dapat disederhanakan sebagai berikut. Delta M sama dengan sigma I sama dengan I sampai dengan N dikali W1 dikali delta I dikali M tanda kurung pangkat setengah sama dengan W1 dikali delta I dikali M ditambah W2 dikali delta 2 dikali M ditambah sampai Wn dikali delta N dikali M. Delta M merupakan kontribusi sekuritas ke-1 untuk resiko portofolio ditambah kontribusi sekuritas kedua untuk resiko portofolio ditambah sampai kontribusi sekuritas ke N untuk resiko portofolio. Dengan asumsi bahwa proporsi masing-masing sekuritas di dalam portofolio pasar adalah sama, yaitu W1 ditambah W2 ditambah sampai Wn, maka dapat dikatakan bahwa kontribusi masing-masing sekuritas terhadap risiko portofolio pasar adalah tergantung dari besarnya kovarian return sekuritas dengan portofolio pasar. Dengan demikian, untuk sekuritas ke-1, kontribusi risiko sekuritas ini terhadap risiko portofolio pasar adalah sebesar delta I dikali M dibagi delta M. Ingat kembali persamaan garis pasar model sebagai berikut. IRP sama dengan RBR ditambah IRM kurangi RBR kali delta P dibagi delta M. Persamaan tersebut adalah persamaan untuk return expectation portofolio. Untuk return sebuah sekuritas tunggal, maka delta P perlu disubstitusikan dengan resiko sekuritas individual. Dengan mensubstitusikan delta P dengan kontribusi resiko sekuritas individual terhadap resiko portofolio pasar, maka return expectation untuk sekuritas ke-1 adalah ERI sama dengan RBR plus IRM kurangi RBR kali delta I kali M dibagi delta M kali delta M, atau ERI sama dengan RBR ditambah IRM dikurangi RBR kali delta I kali M dibagi delta kuadrat M, atau IRI sama dengan RBR ditambah beta investasi dikali IRM dikurangi RBR yang merupakan persamaan CAPM. Dengan demikian, beta investasi dapat diartikan sebagai kovarian return sekuritas ke-1 dengan return portofolio pasar dibagi dengan varian return portofolio pasar sebagai berikut. Beta investasi ditambah delta I kali M dibagi delta kuadrat M. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.